Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada saat ini, Han Li sedang berdiri di puncak altar pengorbanan dan mengamati sekelilingnya. Kedua patung itu berdiri di depannya, tampak semakin tinggi. Mereka melemparkan dua bayangan besar yang menutupi beberapa dari mereka. Mereka seperti dua dewa yang berdiri di langit, memandangi manusia di bawah. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan tekanan besar yang berasal dari kedua patung itu, membebani hatinya. Bahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia benar-benar merasa seolah-olah tidak bisa bernapas. Hati Han Li bergetar. Mungkinkah sesuatu yang aneh telah terjadi lagi? Pada saat ini, dia melihat bahwa si Pokong dan dua lainnya juga sedikit pucat. Jelas bahwa mereka juga menahan tekanan besar dari patung-patung itu. Mereka bertiga langsung bersujud pada kedua patung itu. Setelah itu, ekspresinya menjadi jauh lebih santai. Hati Han Li tergerak saat melihat ini, dan setelah beberapa saat merenung, dia juga membungkuk dengan hormat ke arah kedua patung itu. Itu aneh. Setelah dia membungkuk, tekanan besar pada tubuhnya perlahan ditarik kembali. Han Li mengangkat alisnya. Dia sedikit tertarik pada Heavenly Fin Saint Emperor dan Netherworld Saint Mother. Kedua patung ini sangat cerdas. Mungkinkah ada dua dewa di alam iblis? Seorang pendeta yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu berdiri dan membungkuk sebagai balasannya. Yang mulia, Bunda Suci pasti akan melihat doa tulus Anda dan melimpahkan berkat yang tak terbatas kepada Anda untuk melindungi Anda berdua, Yang mulia. Dia adalah seorang pria parubaya dengan rambut kuning berantakan. Kulitnya gelap dan kasar, seperti petani tua yang bekerja keras di pedesaan. Hanya matanya yang luar biasa cerah. Han Li memeriksanya dan alisnya berkerut hampir tidak terlihat. Aura pendeta petani tua itu tidak terlalu kuat. Dia hanya berada di ranah dewa emas awal. Dia bisa menghancurkannya dengan jari. Namun, untuk beberapa alasan, orang ini memberinya perasaan takut yang tak terlukiskan. Terima kasih atas kata-kata baikmu, Pendeta Lian Zhen. Si Pokong mengangguk dan tersenyum. Ketika Han Li mendengar ini, hatinya tergerak. Karena Weeping Soul Beast, dia telah mempelajari situasi Sacrificial Hall selama beberapa tahun terakhir. Aula pengorbanan adalah tempat khusus di kota. Meskipun para pendeta di sana berada di bawah yurisdiksi pemimpin suci, mereka tidak perlu melakukan tugas apapun. Mereka hanya perlu melayani Heaven Fin Divine Emperor dan Nether Divine Mother. Imam besar adalah pemimpin balai pengorbanan, dan ada beberapa imam besar di bawahnya. Pendeta Lian Zhen adalah salah satunya. Han Li dengan cepat mengalihkan pandangannya dari pendeta Lian Zhen dan menatap para pendeta lainnya. Dia sedikit kecewa ketika dia tidak menemukan orang dengan kultivasi yang lebih tinggi. Haha, kakak ketiga, kamu cukup awal. Pada saat itu, tawa panjang terdengar dari bawah dan beberapa sosok memanjat altar. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria berusia 37 tahun dengan jubah ungu. Dia bertubuh tinggi, dan pakaiannya persis sama dengan pakaian si Chuan Kong. Mahkota ungu emas di kepalanya juga bertatahkan 3 mutiara, dan ada tanda ungu samar di antara alisnya yang berkedip-kedip dengan cahaya ungu misterius. Han Li sedikit terkejut saat melihat ini. Bukankah ini orang yang mengundang saya di distrik Maha 10 tahun lalu? Hanya saja rambut hitamnya telah memutih seluruhnya. Ada dua orang yang berdiri di samping orang ini, dan mereka juga mengenakan jubah ungu. Salah satu dari mereka menatapnya dengan tatapan tidak ramah. Itu adalah pangeran ke-8 yang dia temui saat pertama kali memasuki kota. Orang lain adalah pemuda kurus. Wajahnya pucat, dan napasnya tidak teratur. Dia tampak seperti hantu tuberkulosis. Ada beberapa petugas di belakang mereka bertiga, dan pakaian serta temperamen mereka semuanya luar biasa. Jadi itu kakak ke-8, kakak ke-10, kita sudah lama tidak bertemu.
Si Chuankong menangkupkan tinju. Ketika Han Li mendengar ini, dia segera mengerti bahwa pria jangkung berjubah ungu dengan temperamen luar biasa itu adalah kakak laki-laki si Chuankong, pangeran pertama Raja Iblis, si Zanfeng. Dalam hal ini, tujuan dari undangan si Chuankong layak untuk dipikirkan. Siapa wanita berambut putih yang mengingatkannya saat itu? Banyak pertanyaan tiba-tiba muncul di benaknya, dan pandangannya mulai berkeliaran, sengaja atau tidak sengaja. Kakak ke-8, kamu telah bertemu si Chuanjia. Pria yang sakit itu adalah kakak ke-10, si Bofu. Dia menderita penyakit aneh ketika dia masih muda, dan butuh waktu lama untuk pulih. Namun, itu adalah berkah tersembunyi, dan dia memahami hukum kutukan yang sangat kuat, dia tidak boleh diremehkan. Kakak ke-8 dan kakak ke-10 sama-sama bergantung pada kakak laki-laki. Suara si Chuankong terdengar di benak Han Li, dan dia menjelaskan situasi kedua pangeran lainnya. Han Li diam-diam menaksir pangeran ke-10 saat dia mendengar ini. Kultivasi orang ini juga telah mencapai alam Dewa Tai. Meskipun dia baru berada di tahap awal, auranya aneh, dan itu membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Ya, meskipun kita semua berada di kota Yang Ye, kita memiliki tugas masing-masing. Kita sudah lama tidak bertemu. Saya baru-baru ini mendapatkan 2 botol anggur ungu luo abadi dari alam dewa sejati. Setelah bertemu ayah hari ini, mengapa kakak ketiga dan kakak ke-13 tidak datang ke kediaman saya, dan kita saudara bisa minum sepuasnya? Ekspresi si Chuankong sedikit berubah, dan dia akan memberi isyarat pada si Pokong untuk menolak. Namun, sebelum dia sempat berbicara, si Pokong sudah mengangguk dan setuju. Karena kakak memiliki niat baik seperti itu, aku akan menemanimu. Omong-omong, kita bersaudara biasanya terpisah, dan jarang bagi kita untuk bertemu ketika ayah keluar dari pengasingan. Si Chuankong sangat cemas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Baiklah, itu diselesaikan kemudian. Oh ya, kalau saudara Li tertarik, kamu bisa datang juga. Apa yang saya katakan kepada Anda tempo hari masih berlaku. Mata si Chuankong tiba-tiba berubah, dan setelah berbicara dengan Han Li sambil tersenyum, dia maju untuk memberi hormat kepada Kaisar Suci Tiansa dan Dewi Dunia Bawah. Ketika Pangeran ke-8 dan Pangeran ke-10 mendengar ini, mereka memberi Han Li senyuman aneh, lalu maju untuk memberi hormat, dan mengabaikan si Pokong dan yang lainnya. Han Li diam-diam sangat marah. Upaya si Chuankong untuk menyebarkan perselisihan sangat berbahaya, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Kakashi, apa maksud pangeran pertama? Wajah Bloody Drop Marquis tenggelam, dan dia mengirimkan suaranya ke si Chuankong. Bloody Drop Marquis, jangan bicara omong kosong. Mata si Pokong menjadi dingin, dan dia memelototi Bloody Drop Marquis. Tetesan darah Marquis mengangguk dan mundur, tapi dia menatap Han Li dengan tatapan curiga. Han Li sedikit mengernyit saat dia merasakan tatapan Bloody Drop Marquis, dan dia menghela nafas dalam hatinya. Meskipun Bloody Drop Marquis berada di bawah perintah si Pokong untuk memancing Daois tulang refleksi pergi, Han Li masih sangat berterima kasih padanya. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, dia berniat untuk berteman dengannya, tetapi dia tidak menyangka Bloody Drop Marquis akan berbalik melawannya hanya karena satu kalimat dari pangeran pertama. Orang seperti ini tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah, jadi dia tidak layak berteman. Ayo pergi. Si Pokong tersenyum pada Han Li saat berkata. Beberapa dari mereka berjalan menuruni tangga dari altar, lalu berjalan menuju istana Saint Emperor di kejauhan. Tidak ada yang berbicara, dan suasananya agak berat. Kakak Li, apa yang dikatakan kakak barusan? Si Chuankong ragu-ragu, tetapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Meskipun dia mengajukan pertanyaan yang sama dengan Bloody Drop Marquis, dia tidak bermaksud mengkritiknya. Kakak ke-13, ini adalah rencana kakak untuk menabur perselisihan.
Kakak Li adalah teman baikmu, apakah kamu tidak percaya padanya? Si Pokong tersenyum dan menyela kata-kata si Chuan Kong. Aku secara alami mempercayai kakak Li, tapi aku sedikit penasaran dengan apa yang kakak lakukan. Si Chuan Kong terkekeh. Tidak apa-apa, hanya saja ketika aku berkeliaran di sekitar distrik Maha, aku kebetulan bertemu dengan pangeran pertama dan kami berbicara tentang luka-luka Weeping Soul Beast. Namun, penampilannya saat itu sedikit berbeda dari sekarang, jadi aku tidak tahu identitasnya. Han Li merenung sejenak, lalu dengan kasar menjelaskan apa yang terjadi saat dia bertemu dengan pangeran pertama. Si Chuan Kong mendengus dan berkata, jadi begitu. Kakak benar-benar licik menggunakan metode tercela seperti itu. Kakak selalu melakukan hal seperti ini. Kita hanya perlu berhati-hati dan tidak panik, kata si Pokong, lalu dia melihat Bloody Drop Marquis. The Bloody Drop Marquis mengungkapkan ekspresi malu dan membungkuk kepada Han Li, saya impulsif dan berbicara tidak tepat. Saya harap saudara Li bisa memaafkan saya. Tidak masalah, kata Han Li dengan wajah tanpa ekspresi dan nada dingin. Bloody Drop Marquis tahu bahwa dia telah sangat menyinggung Han Li dan sudah terlambat untuk meminta maaf, jadi dia berdiri karena malu. Kelompok itu berjalan ke kedalaman istana dan segera tiba di aula yang gelap gulita di tengah. Aula ini tingginya 1000 kaki, dan jelas lebih tinggi dari aula di dekatnya, membuatnya merasa seperti burung bangau di antara ayam. Di masing-masing dari 4 sudut aula berdiri sebuah pilar batu hitam yang membutuhkan beberapa orang untuk mengelilinginya, dan masing-masing dari mereka diukir dengan relief dewa iblis yang hidup. Di luar aula ada sebuah tanda besar dengan kata-kata, Secret Royal Hall, tertulis di atasnya dengan warna ungu. Ketiga kata ini ditulis dengan sederhana dan kuat, seperti naga atau ular. Mereka tampaknya mampu menembus awan dan melolong menembus langit. Ada 2 pelayan berjubah ungu berdiri di luar aula. Ketika mereka melihat keempatnya tiba, mereka segera membungkuk pada si Chuan Kong dan si Pokong. Apakah ayah kekaisaran ada di dalam? Si Pokong bertanya dengan tenang. Tuan Guru Suci ada di dalam. Mohon tunggu sebentar, saya akan masuk dan melaporkan. Salah satu pelayan berkata dan dengan cepat masuk untuk melapor. Setelah beberapa saat, orang itu keluar dan berkata, Tuan Guru Suci telah memerintahkan kalian berempat untuk memasuki aula. Si Pokong dan si Chuan Kong menarik napas dalam-dalam, merapikan pakaiannya, lalu berjalan ke aula. Han Li dan Bloody Drop Marquis berada selangkah di belakang mereka berdua, mengikuti di belakang mereka ke aula. Aula itu sangat besar, tetapi benar-benar kosong, membuatnya tampak sangat luas. Dinding di kedua sisi dipenuhi dengan segala macam patung. Ada manusia dan binatang buas. Cahaya di sini agak redup dan patung-patung itu tersembunyi di balik bayang-bayang, membuat mereka terlihat sangat garang. Semua orang berjalan maju dalam diam, dan hanya ketika mereka mencapai bagian terdalam dari aula barulah cahaya kembali. Sebuah platform tinggi muncul di tanah, dan seorang pria berjubah ungu duduk di kursi utama di peron. Orang ini terlihat berusia sekitar 50 tahun. Dia memiliki rambut putih dan wajah persegi dengan alis tipis. Dia tampak seperti seorang sarjana halus, tetapi dia memiliki aura yang kuat di sekelilingnya. Orang ini tidak melepaskan aura yang kuat, tetapi orang tidak dapat menahan perasaan penyerahan diri. Ketika Han Li menggunakan botol langit untuk bepergian dengan jiwa ilahinya, dia pernah melihat Raja Iblis sekali, tetapi dia tidak mengungkapkan tubuh aslinya, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk melihatnya lagi. Raja Iblis sepertinya merasakan sesuatu lalu menoleh. Jantung Han Li berdetak kencang dan tubuhnya menjadi dingin, seolah-olah semua rahasianya telah diketahui olehnya. Ekspresinya berubah dan dia mengedarkan semua energi spiritual abadi di tubuhnya, indera ilahinya menyebar dari pikirannya, menutupi tubuhnya saat dia mencoba menghalangi pandangan Raja Iblis. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk memblokirnya,
itu tidak berguna di depan tatapan Raja Iblis. Perasaan dingin di sekitar tubuhnya menjadi semakin kuat, seolah-olah dia akan runtuh. Tatapan Raja Iblis jatuh ke wajah Han Li dan dia menunjukkan ekspresi aneh, tapi dia segera tenang dan memalingkan muka. Perasaan dingin di sekitar Han Li surut seperti air pasang. Dia menghela nafas lega dan pikirannya yang tegang perlahan rileks. Tatapan Raja Iblis hanya berlangsung selama 1 napas, tapi Han Li merasa seolah sudah lama berlalu. Pikirannya tegang dan rileks, dan dia samar-samar merasakan kelelahan. Itu lebih melelahkan daripada bertarung dengan musuh yang kuat. Salam, Ayah Kekaisaran. Selamat kepada Ayah Kekaisaran karena telah mencapai sukses besar dalam kultivasi tertutup Anda. Si Pokong dan si Cuankong berdiri beberapa meter dari peron dan berlutut. Saat si Pokong dan si Cuankong berlutut, Blood Drop Marquis juga dengan cepat berlutut sambil memuji dengan keras. Mata Han Li berkilat. Dia hanya membungkuk sedikit ke kursi utama, tapi dia tidak berlutut. Si Cuankong berlutut di tanah. Melihat ini, dia terkejut. Raja Iblis sangat ketat dengan aturan. Tidak berlutut di depan kaisar adalah kejahatan besar. Dia dipenuhi dengan penyesalan karena dia lupa menyebutkan masalah ini kepada Han Li sebelumnya. Sebelum dia bisa bereaksi, teguran dingin datang dari samping. Berani bodoh, tidak berlutut di depan kaisar suci. Ada deretan kursi di sisi kiri aula dengan 2 orang sudah duduk di sana. Hati Han Li bergetar. Sejak dia melangkah ke aula, pikirannya benar-benar terfokus pada Raja Iblis dan dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Ada 13 kursi di baris pertama dan semuanya berwarna emas gelap, sama sekali berbeda dari kursi merah di belakangnya. Ada seseorang yang duduk di kursi kelima di baris pertama. Orang ini adalah seorang wanita muda yang mengenakan gaun ungu dengan mahkota Phoenix ungu dan emas di kepalanya. Wajahnya seperti lukisan dan dia sangat cantik. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia dapat menyebabkan kejatuhan suatu negara. Di kursi ke-6 di sebelah wanita itu adalah pemuda berjubah ungu berwajah bulat. Dia tidak tinggi dan memiliki tubuh bulat, terlihat seperti melon musim dingin yang pendek. Dialah yang berteriak dengan dingin. Di belakang mereka berdua duduk setan tinggi mengenakan baju besi biru. Sepertinya mereka adalah penjaga Han Li dan Blood Drop Marquis. Han Li mengabaikan pemuda berwajah bulat itu dan mengalihkan perhatiannya ke wanita berjubah istana dengan sedikit keheranan. Wanita ini adalah wanita berpakaian putih yang menghentikannya berinteraksi dengan putra mahkota. Mata jernih wanita itu juga melihat ke atas. Tidak ada kebencian di matanya saat dia tersenyum pada Han Li. Wanita itu awalnya sangat cantik, dan ketika dia tersenyum, seolah-olah ratusan bunga telah mekar. Bahkan Han Li sedikit linglung sesaat, tapi dia dengan cepat pulih dan menarik pandangannya. Aku bukan dari wilayah suci. Aku hanya di sini untuk melindungi pangeran ke-13. Han Li merenung sejenak sebelum menjawab. Meskipun saya menghormati Kaisar Suci, dia hanya senior saya, jadi saya tidak perlu berlutut. Meskipun dia tidak ingin berlutut, dia juga tidak ingin menyinggung Master Iblis. Lagi pula, dia masih harus bergantung pada Master Iblis untuk alam jiwa menangis. Sombong, beraninya kau berdebat. Wajah pemuda berwajah bulat itu menjadi gelap. Lupakan, Ming Zhen, ini hanya masalah kecil. Jangan berdebat di sini, kata Raja Iblis acuh tak acuh. Ya, ayah. Pemuda berwajah bulat itu terkejut dan langsung setuju. Dia menatap tajam ke arah Han Li dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Si Cuankong, yang sedang berlutut di tanah, juga terkejut. Sepertinya tidak banyak perubahan pada ekspresi si Pokong, hanya ujung alisnya yang sedikit terangkat. Kamu Li Feiyu, karena kamu bukan dari alam suci, kamu tidak perlu berlutut. Pokong, Cuankong, bangun. Tuan Iblis berkata dengan tenang. Terima kasih ayah. Si Pokong, si Cuankong, dan Blood Drop Marquis berdiri.
Han Li juga membungkuk sedikit untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Chuan Kong, kamu sudah lama pergi dari alam suci. Bagaimana perjalananmu ke dunia dewa sejati? Raja Iblis berkata sambil tersenyum. Ayah, saya telah melihat banyak hal di alam dewa sejati dan memperoleh banyak hal. Si Chuan Kong berkata dengan tergesa-gesa. Kultivasi Anda telah meningkat pesat kali ini. Sepertinya perjalanan itu tidak sia-sia. Sebagai seorang kultivator, kita harus memperluas wawasan kita dan mengalami lebih banyak kesulitan untuk meningkat. Puji Raja Iblis. Kalimat terakhir adalah untuk orang-orang di istana. Ayah benar. Si Chuan Kong setuju. Perempuan bergaun istana dan pemuda berwajah bulat itu pun mengangguk setuju. Ayah, penting untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Namun, kami, keluarga kerajaan, memikul mata pencaharian jutaan orang di alam suci. Kami tidak bisa hanya fokus pada kultivasi kami sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, garnisun pengadilan surgawi di dekat wilayah suci telah sering berpindah-pindah. Sepertinya ada gerakan besar. Saya harap ayah dapat menyelidikinya secara menyeluruh untuk mencegah pengadilan surgawi menyerang lagi, kata si Pokong. Mengerti, aku akan mengatur masalah ini. Raja Iblis menjawab tanpa komitmen ketika dia mendengar ini. Pada saat ini, seorang pelayan bergegas masuk dari luar aula dan berlutut ke tanah, melapor kepada Kaisar Suci, Yang Mulia Pertama, Yang Mulia ke-8, dan Yang Mulia ke-10 sedang menunggu di luar. Biarkan mereka masuk, Raja Iblis berkata dan melambaikan tangannya pada si Pokong dan yang lainnya. Ketika melihat ini, mereka mundur ke samping. Si Pokong duduk di kursi ketiga. Blood Drop Markis berdiri di belakangnya. Si Chuan Kong pergi ke kursi terakhir. Han Li secara alami mengikuti di belakang. Rekan Li, ayah memiliki kepribadian yang keras kepala. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia memaafkanmu atas kekasaranmu tadi, sungguh beruntung. Anda tidak dapat memiliki konflik dengan dia di masa depan. Jika tidak, apalagi menyelamatkan Weeping Soul Beast, keamanan pribadi Anda tidak akan terjamin. Suara rendah si Chuan Kong terdengar di benak Han Li. Han Li terdiam sesaat sebelum dia diam-diam mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa tindakannya barusan agak tidak pantas. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan. Berlutut kepada orang lain adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Si Chuan Kong melihat Han Li mengangguk dan ekspresinya sedikit rileks. Rekan Taoisi, siapa mereka berdua? Han Li melirik wanita berpakaian istana dan pemuda berwajah bulat itu dan bertanya. Itu kakak kelima si Jingyan dan kakak keenam si Mingzhen. Jawab si Chuan Kong. Apakah mereka terkait dengan pangeran pertama? Alis Han Li berkedut saat dia bertanya lagi. Kakak kelima memiliki basis kultivasi yang tinggi dan sangat ambisius. Dia adalah salah satu orang paling menonjol di sini, sebanding dengan kakak pertama dan kakak ketiga. Bawahannya tidak kecil dan kakak keenam dan kakak ke-12 adalah pendukungnya. Si Chuan Kong berkata dengan suara rendah. Ketika Han Li mendengar ini, dia diam-diam terkejut. Pada saat yang sama, dia memikirkan kembali bagaimana wanita ini menghentikannya berbicara dengan pangeran pertama dan bertanya-tanya apakah ada semacam konspirasi di balik ini. Pada saat ini, dengan suara langkah kaki, pangeran pertama dan yang lainnya masuk. Salam, Ayah Kerajaan. Selamat kepada Ayah Kerajaan untuk memajukan kultivasi Anda dan untuk mencapai alam leluhur Dao secepat mungkin. Pangeran pertama dan yang lainnya membungkuk dan berkata serempak. Bagus, bagus, kalian semua bisa bangkit. Raja Iblis mengungkapkan senyuman, seolah-olah dia sangat senang dengan sanjungan pangeran pertama. Pangeran pertama dan yang lainnya berdiri, berjalan ke kursi pertama di samping, dan duduk. Pangeran ke-8 dan pangeran ke-10 juga duduk di kursi masing-masing. Setelah duduk, pangeran pertama melihat sekeliling aula. Dia pertama-tama mengangguk sedikit pada pangeran ketiga si Pokong dan putri kelima si Jingyan,
dan kemudian menoleh untuk melihat Han Li sambil tersenyum. Han Li sepertinya tidak mendengar ini, dan pangeran pertama juga sepertinya tidak peduli dan membuang muka. Di waktu berikutnya, ada banyak orang yang datang untuk memberi selamat kepada Raja Iblis. Orang-orang ini semuanya bangsawan, yang bertanggung jawab atas urusan kota Yang Ye, dan bahkan alam iblis. Perayaan di depannya agak mirip dengan pengadilan pagi di dunia sekuler. Si Chuan Kong terus memperkenalkan identitas orang-orang ini kepada Han Li, memberi Han Li kesan kasar tentang orang-orang di alam iblis. Segera, kursi di aula hampir penuh. Namun, di baris pertama masih tersisa 7 orang, termasuk si Pokong. Tidak ada pangeran atau putri lain. Rekan Taoisi, bukankah kamu mengatakan bahwa Kaisar Suci keluar dari pengasingan adalah peristiwa besar di alam suci, tapi pangeran dan putri lainnya tidak akan datang? Han Li melihat ke kursi yang hampir setengah kosong lalu bertanya. Seven Brother saat ini menjaga kota bebek hitam, memantau dengan cermat pergerakan pengadilan surgawi, dan tidak bisa berada di sini. Kakak ke-12 suka bepergian, dan tidak berada di kota Yang Ye selama bertahun-tahun. Bahkan ayah tidak dapat melakukan apapun tentang dia. Adapun kakak kedua, kakak keempat, kakak ke-9, dan kakak ke-11, mereka berempat telah menjadi murid leluhur Dao di wilayah suci. Saya belum melihat mereka selama bertahun-tahun, dan mereka pasti tidak akan datang kali ini, jelas si Chuan Kong. Jadi begitu, Han Li mengangguk. Setelah beberapa saat, tidak ada orang lain yang muncul di luar. Karena semua orang ada di sini, mari kita mulai. Saat aku dalam pengasingan, laporkan kepadaku hal-hal penting apa yang telah terjadi di wilayah suci. Raja Iblis mengetuk meja di depannya dan berkata, Pangeran pertama, Si Zanfeng, adalah yang pertama berdiri. Melapor kepada ayah, saat kamu dalam pengasingan, aku mengunjungi daerah Mohe, Yongliang, Frigid Cloud, dan Lonestar. Ini adalah laporan yang aku tulis. Silakan lihat, ayah. Si Zanfeng mengeluarkan buku giok. Sosok abu-abu terbang keluar dari belakang Raja Iblis dan muncul di depan pangeran pertama dalam sekejap. Dia mengambil buku giok itu dan muncul di samping Raja Iblis dalam sekejap, dengan hormat mempersembahkannya kepadanya. Ekspresi Han Li sedikit berubah. Dia tahu bahwa dia hanya melihat wujud asli sosok abu-abu itu sekarang. Itu adalah sosok berjubah abu-abu. Wajah orang ini ditutupi dengan lapisan ki hitam, dan wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Tubuhnya melayang di udara, dan dia sepertinya tidak terbuat dari daging dan darah. Sebaliknya, dia tampak seperti hantu. Orang itu bernama Sado, dan dia adalah penjaga pribadi ayah. Tidak ada yang tahu identitasnya, dan tidak ada yang pernah melihat wajahnya sebelumnya, tapi dia sangat kuat. Si Chuan Kong melihat Han Li menatapnya dan mengirimkan suaranya kepadanya. Bagus sekali. Kamu telah membasmi para bandit di 4 wilayah ini, dan kontribusimu tidak sedikit. Raja Iblis mengambil alih buku giok itu, membolak-baliknya dengan cepat, dan mengangguk. Kurasa tidak sulit bagiku untuk berbagi beban ayah. Sebaliknya, ayahlah yang bekerja keras dalam pengasingan. Aku mendapatkan tangkai Essence Space Grace beberapa tahun yang lalu, dan aku berharap itu akan bisa membantumu. Si Zanfeng menggerakkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu putih. Setelah membuka penutupnya, ada sebatang rumput yang panjangnya beberapa inci. Kerumputan ini berwarna putih keperakan, dan memiliki 9 daun. Namun, bentuknya semua berbeda, dan setiap daun ditutupi dengan pola dao perak, memancarkan fluktuasi yang sangat kuat dari hukum ruang. Bayangan itu mengambil kotak kayu itu dalam sekejap dan meletakkannya di depan Raja Iblis. Mata Raja Iblis berbinar, dan dia dengan hati-hati melihat Essence Space Grace di dalam kotak kayu. Dia mengangguk dan menyimpannya. Nak, baktimu terpuji. Kamu akan dihadiahi dengan 3 pil indah hijau surgawi,
10 set armor suci awal mutlak, dan 10 pedang penekan gajah naga. Raja Iblis mengungkapkan senyuman dan berkata pada bayangan itu. Bayangan itu menghilang dalam sekejap, dan di saat berikutnya, dia muncul dengan nampan batu giok putih di tangannya. Ada 3 kristal seukuran telapak tangan di atasnya, dan setiap kristal memiliki eliksir hijau surgawi yang disegel di dalamnya. Ada 10 set baju zirah putih, dan 10 pedang panjang emas. Aroma obat yang samar dipancarkan dari 3 celestial green elixir. Ketika Hanli mencium aroma obat ini, 36 titik akupuntur mistik yang terbuka di tubuhnya mulai menggeliat, seolah ingin menelan ketiga ramuan itu.